Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV Kepri. Pemirsa, di Bincang Cerdas kali ini kami sedang berada di kantor Airnav Tanjung Pinang, tepatnya di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan saat ini saya sedang berada di depan tower di Airnav Tanjung Pinang. Dan bersama saya Siska Ramalia, inilah Bincang Cerdas. Baik pemirsa, sekarang saya sudah sampai di lantai 2, tepatnya di ruang GM Airnav Tanjung Pinang. Nah, kita ketemu dulu Mbak Sekretarisnya dulu. Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Kita dari TV Kepri mau bertemu dengan Bapak Dwi Putra Jaya. Ada nggak? Ada. Ada, Tapi oke. sebelum Ada masuk, protokol kesehatan dulu yang harus saya jalani? iya. Kita cek suhu dulu ya, Oke, Kak. baik. Oke, Terus ya, Kak, 36,2. Oke. Sebelum itu, pakai ini. Oke, baik. Oke. Kita di sini tetap menjalankan protokol kesehatan ya pemirsa. Oke. Bentar ya, Kak ya. Misi Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak. Silakan Mbak, kabar? duduk Mbak Ya, ya. baik, Ya, terima oke, kasih. duduk. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di ruangan GM Airnav Tanjung Pinang, yaitu Bapak Dwi Putra Jaya. Dan pemirsa, Airnav Indonesia merupakan lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan Indonesia, yang merupakan BUMN Indonesia yang bergerak di bidang usaha pelayanan navigasi udara. Dan mungkin Anda di rumah masih banyak yang belum tahu apa sih Airnav Indonesia, terkhususnya Airnav Tanjung Pinang, serta apa tugas dan tupoksi dari Airnav Tanjung Pinang. Untuk itu kami menghadirkan narasumber kami, Bapak Dwi Putra Jaya, selaku GM Airnav Tanjung Pinang. Pak, tadi kita sudah sempat menyapa ya Pak. Bapak apa kabar? Baik, alhamdulillah baik Mbak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Masih semangat ya Pak di tengah pandemi ini? Harus itu Mbak. Gimana Pak suasana pandemi di Airnav Tanjung Pinang? Alhamdulillah ya, kita di sini ada sekitar 110 sampai 120 karyawan yang karyawannya aja ya, di luar yang OS lah, outsourcing. Alhamdulillah kita teman-teman ya dengan menjaga protokol kesehatan. Benar. Dan aturan-aturan yang ada, dan kebetulan kita ada manajer safety-nya juga. Alhamdulillah sampai sekarang ya kita masih belum ada yang terdampak. Mudah-mudahan nggak pernah ada. Mudah-mudahan nggak. Kita berdoa juga semoga kita semua juga sehat. Ya, sehat. Jadi bisa melayani masyarakat dengan Iya, baik ya. itu. Karena kita pelayan ya. Iya benar. Bapak, terkait pelayanan masyarakat, mungkin pemirsa di rumah masih banyak yang belum tahu Pak, apa sih Airnav Tanjung Pinang itu? Bisa Bapak jelaskan sedikit? Airnav itu sebenarnya bukan Airnav loh, seperti yang Mbak sebutkan tadi tuh, karena panjang ya, panjang. Perum Perusahaan Umum Perum LP PNPI, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Panjang ya. Kadang-kadang kita aja udah agak ribet juga bacanya. Iya benar. Jadi dari keputusan kantor pusat dan teman-teman Airnav ya mungkin dipersingkat aja Airnav gitu. Airnav itu Air Navigation kan. Air Navigation itu ya kita yang melayani navigasi dan telekomunikasi penerbangan. Dulu pelayanan ini dikelola oleh Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, kalau Tanjung Pinang ini Angkasa Pura II. Dulu Angkasa Pura II, saya ex Angkasa Pura II juga dulu. Jadi Angkasa Pura II itu kalau wilayahnya barat itu 12 bandara, nambahlah terakhir Silangit 13. AP1 itu punya sekitar 12 bandara. Jadi pelayanan navigasi, bandara itu dulu Angkasa Pura melayani bandara dan navigasi penerbangan, pelayanan lalu lintas udara lah istilahnya kan. Nah, itu dilayani dulu sebelum 2012. Sebelum 2012. 2012 itu keluarlah PP 77 tahun 2012 bahwa provider pelayanan lalu lintas udara ini harus berdiri sendiri. Itu Perum LP PNPI. Nah, itu karena susah ribet ya, saya kadang-kadang modal lama ya. Ribet juga kan, jadi Airnav. Dulu tuh dikelola kalau Indonesia ini AP1, AP2 sama UPT, unit pelaksana teknis tuh bandara-bandara pemerintah gitu.
dengan adanya PP 77 2012, 2013 kita mulailah, kita yang dulu AP2, AP1 pisah. Jadi kita karena konsen dengan pelayanan navigasi dan telekomunikasi penerbangan. Ya, bandara tinggal ngurus terminal dan penumpangnya. Gitu. Oke. Kalau untuk Airnav Tanjung Pinang sendiri berdiri sejak kapan nih Pak? Tanjung Pinang ini sama. Jadi semenjak PP itu dibentuklah dewan direksi lah dulu kan. Direksi di kantor pusat. Mulai 2012 itu kan bulannya udah September tuh. Tepatnya 13 September tuh PP 13 September 2012. Bentuklah itu pengurus-pengurusnya dulu lah. Kalau kita kan BOD lah, Board of Director. Itu masih di Jakarta, masih di kantor pusat di Tangerang lah. Mulailah cabang-cabang diakomodir, ditunjuklah pelaksana PIC sementara. Setelah berjalan dan udah lengkap lah, mungkin buat action lah, kalau di kamera action lah itu kan. Kalau nggak salah kita tuh resmi mulai itu Agustus 2013. Agustus 2013. Maksudnya Airnav udah berdiri sendiri di X Angkasa Pura 1 dan Angkasa Sudah Pura 2. berpisah sama Angkasa Pura ya? Ya, sementara waktu pertama kita berdiri itu masih kita merger antara AP1 AP2, masih 25 cabang. Di 2013. 2014 tuh nambah satu cabang ke-26 Batam. Sekarang dengan perkembangan karena PP 77 itu mensyaratkan bahwa semua wilayah NKRI ini harus dikelola sama Airnav. Dengan dari 2013, 14 Batam masuk 14 dan 2 tahun setelah PP itu harus dikelola semua, ya sekarang kita udah mempunyai cabang dan unit itu 287. 287. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, kalau untuk di wilayah Kepri itu sendiri di mana aja, Pak? Kepri saya punya unit ada sekarang 5 persiapan yang baru nih yang Bintan. Oke. Kita punya unit itu Dabo Singkep, Tanjung Balai Karimun, Letung Anambas, yang baru tuh Tambelan. Di Tambelan. Persiapan yang ini. Menuju kelima ini di Bintan ya Pak? Iya, Bintan yang baru ya. Oke. Baik Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, berdiri sendiri resmi itu di tahun 2013 ya? Ya, maksudnya operasional ya. Operasional. Kalau secara peraturan pemerintah 77-nya itu 2012. 2012 secara operasional 2013 ya. Di sini mungkin banyak pemirsa yang pengen tahu bagaimana sih cara sistem keseharian kerja dari Airnav Tanjung Pinang yang sebenarnya sangat berperan penting dalam dunia penerbangan. Boleh kita jalan-jalan ke tower, Pak? Oh iya, boleh. Ya. Baik pemirsa, penasaran dengan tugas dan keseharian dari Airnav Tanjung Pinang, dan saat ini kita diberi kesempatan nih oleh Pak GM untuk langsung mengunjungi towernya ya Pak ya. Baik, ya ikutin ya. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik Seputar Kepulauan Riau. Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa. Menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni. Mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik. Kerja dengan ikhlas, berprestasi maupun dari segi perilakunya. Profil pendidikan hanya di TV Kepri.
Baik pemirsa, sekarang kita sudah berada di Tower Airnav Tanjung Pinang bersama Bapak Dwi Putra Jaya selaku GM Airnav Tanjung Pinang, dan kami kehadiran satu orang lagi narasumber yaitu Bapak Muhammad Ryan selaku Manajer Keselamatan Airnav Tanjung Pinang. Apa kabar Pak Ryan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana suasana COVID ini? Ya, memang COVID menjadi masalah buat kita semua, tapi Benar ya sekali. kita harus tetap semangat lah gitu. Kita harus tetap semangat ya. Iya, betul. Oke. Sekarang kita sedang berada di Tower Airnav Tanjung Pinang ya Pak. Apa sih tugas keseharian di tower ini untuk Pak Ryan nih? Oke. Kita di sini mengatur pesawat untuk yang datang dan pergi dari Bandara Raja Haji Fisabilillah. Benar. Lalu kita juga mengatur pergerakan kendaraan ataupun orang yang ada di area runway ataupun di taxiway, seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau tugas selain tugas itu apalagi mungkin yang dilayani oleh tower ini? Untuk secara umumnya sih kami memang fokusnya terhadap pesawat, Mbak. Apalagi terkait dengan keteraturan bagaimana pesawat itu berada di udara. Lalu juga terkait dengan jika ada insiden ataupun kejadian yang di luar ataupun kejadian abnormal lah kita bilangnya seperti itu, kita bisa menjadi kunci untuk koordinasi kepada contoh seperti SAR ataupun bandara dan lain-lain. Kalau untuk wilayah Tanjung Pinang sendiri Airnav saat ini sudah dalam kesehariannya melayani berapa jumlah pesawat? Untuk sekarang ini kita pergerakan sehari itu untuk take off landing ya bisa sampai 10 sampai 20 seperti itu. Karena memang kita masih dalam masa Covid ya Mbak ya. Kalau dulu kita bisa sampai 30 sampai 40 Pak ya. Dalam satu hari ya, betul. Pak. Jadi untuk masa Covid ini 10 sampai 20 ya. Baik, saya coba beralih ke Bapak Dwi Putra Jaya. Baik, Pak. Sejauh ini apa saja sih kendala atau kesulitan yang dihadapi oleh ketika sedang bertugas dari pihak Airnav Tanjung Pinang ini? Teman-teman ATC ya. Iya, boleh. Mungkin rata-rata teman ATC ya mungkin agak kesulitannya saat bad weather ya, cuaca ya. Cuaca itu pengaruhnya kenapa Mbak? Cuaca karena take off landing ini pesawatnya ada visibility below minima di kita, di aturannya kita tuh. Ya, pesawat masuk Tanjung Pinang ini kalau hujan dan lain-lain visibility-nya kalau nggak salah below minima kita tuh 2.200 meter. Jadi di bawah visibility sekian pesan belum diizinkan buat masuk ke sini. Jadi untung nih Tanjung Pinang ini trafficnya ya 1-2 lah kan ya. 1-2. Kalau traffic kita banyak, kalau dulu bandaranya yang trafficnya dalam 1 jam ada take off landing puluhan, itu kan harus diatur. Separasi, ketinggian itu separasi itu ada 2 secara lateral dan horizontal gitu kan, ketinggian dan itu diatur sama teman-teman ATC. Jadi kalau visibility below minima itu bad weather itu ya teman-teman ya agak ekstra. Jadi tanggung jawabnya besar juga ya Pak ya, teman-teman ATC kan ini. Satu penerbangan itu kan ratusan orang. Ya beban moralnya kan ke kita. Benar sekali. Ya, teman-teman nih kalau ada kilaf atau salah sedikit kan indikasinya ke insiden atau eksiden kan. Tekanan beban moralnya ya karena kita yang melayani. Kita yang melayani. Kalau untuk untuk pekerja ATC tadi Pak, punya ini khusus nggak kalau dari pihak Airnav-nya sendiri? Ya sebenarnya kalau dari dasar pendidikan memang udah di ini kan maksudnya dari administrasi, kesehatan, terus mereka sekolah minimal sekolah tuh kalau dulu tuh dari 2 tahun ya. 2 tahun nanti sekarang udah ada program langsung yang S1 D4. Dulu kalau kita dulu 2 tahun dulu nanti nyambung lagi setahun. Ada lagi spesifikasinya sekolahnya yang radar ya. Yang di situ sekolah lagi 3 bulan.
Habis itu sekolah lagi setahun lagi. Berarti bukan orang-orang sembarangan Pak ya, memang sudah dipersiapkan iya, pendidikannya oleh Airnav Tanjung Pinang. Khusus ya, enggak khusus di sekolah penerbang tuh di Indonesia ini ada 4. Jadi yang asli itu STPI Curug lah yang dulu tahu yang di Tangerang. Itu yang pertama. Terus sekarang ada dulu Akademi Teknik ya. Sekarang udah berubah jadi Politeknik. Ada di Medan, Surabaya sama Makassar. Medan, Surabaya, dan Makassar. Oke, baik. Sama pusatnya Curug dulu. Oke, Sekarang baik. udah ada 4. Sudah ada 4 untuk di Iya, Indonesia iya, ya. iya. Baik, saya coba beralih lagi ke Pak Muhammad Ryan deh. Pak Muhammad Ryan selaku manajer keselamatan. Sudah disampaikan oleh Bapak Dwi Putrajaya tadi bahwa teman-teman ATC ini mempunyai tanggung jawab yang besar. Kemudian bagaimana peran dari Airnav Tanjung Pinang untuk memberikan support keselamatan, support ke mungkin dari di tengah pandemi ini, support kesehatan untuk teman-teman ATC sendiri? Ya, kita memang di Airnav Tanjung Pinang menerapkan protokol kesehatan. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kantor-kantor lainnya. Kita memang menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan juga ada beberapa kebijakan yang kita lakukan terkait dengan kepergian personil di kala cuti ataupun izin dan lain-lain seperti itu. Untuk support kesehatan sendiri, kami juga membagikan pada awal pandemi kami membagikan masker, vitamin dan lain-lain seperti itu. Dan juga ketika terjadi ya kita ngomong jeleknya kita jadi COVID terhadap salah satu personil kami, ya tentu kami punya protokol yang harus dilakukan dan itu diterbitkan oleh kantor pusat Perum LPPNPI seperti itu. Jadi tetap menyiapkan protokol kesehatan dalam Ya, kegiatan sehari-hari. Tapi sejauh ini alhamdulillah tadi disampaikan Bapak Dwi belum ada ya Pak ya? Iya, belum ada. Sepanjang ya. Jangan sampai ada, benar Mudah-mudahan sekali jangan. Pak. Semoga COVID ini cepat berakhir. Iya, amin. Baik, Pak Muhammad Ryan, sejauh ini kalau untuk di wilayah Tanjung Pinang pernah nggak sih terjadi ada lost contact pesawat gitu? Seperti yang baru-baru ini terjadi? Iya, untuk lost contact sendiri sering terjadi, tetapi memang untuk di area tower ini agak jarang Mbak ya. Kita kan ada fasilitas radar yang ada di gedung sebelah kami. Nah, di radar itu memang ada beberapa spot atau tempat yang memang agak tidak terjangkau oleh radio kami. Tetapi memang ada banyak faktor yang mengakibatkan lost contact tersebut. Salah satunya mungkin dari fasilitas ataupun fasilitas di pesawatnya, lalu kontur area di spot tersebut itu bisa jadi contributing factor untuk kejadian lost contact seperti itu. Tapi sejauh ini wilayah Kota Tanjung Pinang amat ya Pak? Ya, aman. Aman. Baik Bapak, mohon maaf kita jeda dulu boleh Pak? Oke. Baik pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kita akan kembali dengan 2 orang narasumber kami dari Airnav Tanjung Pinang. Memberikan informasi langsung dari narasumber terpercaya, berbicara secara fakta dan akurat, para narasumber yang ahli di bidangnya, mengupas tuntas permasalahan yang terjadi, memberikan solusi dan informasi di setiap pertemuan. Berbagai tema menarik seputar Kepulauan Riau dikemas secara hangat dalam bincang cerdas hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik. Seputar Kepulauan Riau, Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan
menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih berada di Tower Airnav Tanjung Pinang. Dan terakhir Pak, Bapak Dwi Putrajaya selaku GM Airnav Tanjung Pinang. Bapak mungkin bisa menyampaikan sedikit harapan serta himbauan Bapak kepada masyarakat beserta mungkin untuk pegawai Airnav Tanjung Pinang. Silakan Pak. Mungkin kalau dari kita ya, kalau kita internal ya kita punya visi misi lah. Visi kita ya menyediakan layanan navigasi yang bertaraf internasional ya. Terus misi kita juga kan memberi pelayanan yang efektif, efisien, ya paling nggak sesuai dengan ekspektasi pengguna jasa lah kan. Itu buat kita di dalam ya. Kalau buat masyarakat Tanjung Pinang ya kita punya bandara ini pelayanan navigasi ini kan punya wilayah KKOP. KKOP itu kawasan keselamatan operasional penerbangan. Itu punya radius all direction ya 15 km. 15 km ya kita minta kepada Bapak Ibu masyarakat Tanjung Pinang ya kalau main layangan jangan di daerah-daerah ya. Baik. Apalagi daerah final perut kita ya. Arah-arah itu final kita 04 ke situ atau bisa juga pakai runway 22 itu sekitar bandara lah. Main layangan itu efeknya eksiden ke pesawat kan, karena nyangkut di kalau pesawat baling-baling nyangkut di baling-baling atau masuk ke engine pesawat. Ya kita berharap ya janganlah. Kita bayangkan aja di pesawat itu ada keluarga kita, teman-teman kita. Ya kita minta itulah. Terus ada juga tuh sekarang yang lagi marak tuh apa? Laser. Nah, laser itu ya jangan, kadang-kadang laser tuh dia nembak-nembak ke kokpit. Jadi mempengaruhi juga ya Pak? Iya, ke penerbangnya itu kan membahayakan keselamatan. Membahayakan keselamatan. Terus ada juga kalau drone, nah drone biasanya dia lapor ya. Drone ya. Ada juga yang kalau jangan liar gitu maksudnya. Jangan liar. Kalau ada kegiatan yang menunjang pakai drone ya kita minta koordinasi. Ya bukan Airnav ya kita kan keselamatan itu memang nomor satu. Tapi tanpa didukung sama masyarakat kita benar juga sekali. kurang yakin juga. Kurang yakin. Jadi sama-sama menerapkan ya Pak ya. Baik. Kita minta bantuan masyarakat juga. Oke baik. Ya. Ada tambahan Bapak Muhammad Ryan selaku manajer keselamatan dari Airnav Tanjung Pinang. Ya terima kasih Mbak. Harapan saya sih untuk keadaan seperti ini ya yang pasti COVID cepat berlalu Pak. Amin. COVID cepat berlalu sehingga orang tidak takut untuk berpergian lagi. Jadi penerbangan kita bisa meningkat lagi seperti dulu. Untuk Airnav pada umumnya ya sama seperti Pak GM bilang tadi bahwa visi misi kita dalam menjalankan keselamatan transportasi udara ini memang perlu dukungan masyarakat, apalagi hal sekecil apapun dalam dunia penerbangan itu bisa menjadi contributing factor untuk accident ataupun insiden, sehingga memang diperlukan sekali budaya kesadaran masyarakat dalam mengerti bahwa bahaya-bahaya yang bisa timbul dari seperti layangan, laser attack ataupun drone itu mempunyai peranan besar dalam kecelakaan pesawat seperti itu. Untuk masyarakat sendiri ya mohon dukungannya untuk kami sebagai penyelenggara navigasi penerbangan bisa menjalankan operasional dengan selamat dan terjamin seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi dalam dunia
keseharian tugas dari Airnav juga butuh dukungan dari pihak masyarakat. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Semoga COVID juga cepat berakhir. Ya, amin. Alhamdulillah. Baik pemirsa TV Kepri, usai sudah bincang cerdas kita bersama dua orang narasumber kita, yaitu Bapak Dwi Putrajaya selaku GM Airnav Tanjung Pinang dan Bapak Muhammad Ryan selaku Manajer Keselamatan Airnav Tanjung Pinang. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Memberikan informasi secara akurat dan mudah dipahami. Mengabarkan secara langsung dari sumbernya. Dirangkum secara mendidik Seputar Kepulauan Riau, Kita saksikan kabar Kepri selengkapnya. Menyampaikan kabar seputar Kepri. Kabar Kepri hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.